Kami dari kelompok 2 ingin melakukan penyuluhan kesehatan mengenai rematik. Perkenalkan, nama saya Lisdiana Fitri Azahra dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Nurdiawan. Perkenalkan, nama saya Reni Anggrayani. Berhubung sekarang sedang mengalami pandemi corona, maka video ini kami melakukan dengan sistem jarak jauh, tetapi tidak akan mengurangi semangat belajar kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lisdiana, mahasiswa dari Stikes Kasabsada Garut. Di sini saya akan melakukan PEMKES mengenai rematik. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui tentang penyakit rematik? Mengetahui cuman yang dirasakan oleh ibu itu yaitu persendian tangan, terus sikut, kaki, kadang-kadang suka bengkak, kadang-kadang biasa tapi sakit. Itu yang dirasakan oleh ibu. Oh, baik, itu yang Ibu sebutkan itu ya memang gejala rematik itu seperti itu. Nah, di sini pengertian rematik itu ya saya perjelas. Jadi rematik itu adalah kelainan inflamasi yang terutama mengenai membran sinovial dari persendian yang umumnya ditandai dengan nyeri, persendian, kaku sendi, penurunan mobilitas, dan keletihan. Penyebabnya bisa oleh biasanya usia di atas 40 tahun, tapi banyak juga usia di bawah 40 tahun sudah mengalami rematik. Terus jenis kelamin wanita itu lebih sering terkena rematik dibandingkan pria. Lalu suku bangsa, terus genetik, biasanya faktor oleh keturunan juga bisa menyebabkan rematik. Lalu kegemukan dan cedera sendi akibat pekerjaan juga bisa ya, Bu. Terus gejalanya seperti yang Ibu tadi sebutkan apa, Bu? Nyeri sendi, Ya. terus bengkak, terus pergelangan tangan pada sakit. Nah itu yang dirasakan oleh ibu. Nah itu yang tadi Ibu sebutkan itu termasuk gejala yang gejala salah satu oleh rematik, dan biasanya kaku pada pagi hari atau Ibu sudah bekerja lebih lama suka kaku, suka sakit-sakit. Nah gitu. Terus di sini juga ada makanan yang Ibu biasanya makan makanannya ada yang dipantang atau tidak? Ya kalau sebelumnya belum tahu bahwa itu rematik, semuanya dimakan seperti kangkung, terus pokoknya yang berwarna hijau-hijauan lah. Seperti daun pepaya, daun singkong, terus engkol. Nah itu yang dimakan. Tapi setelah ibu yang dirasakan bahwa makanan ini menimbulkan penyakit yang ibu rasakan, diberhentikan lagi. Kalau udah sembuh ya maju lagi, makan lagi. Karena itu adalah makanan biasa yang ibu dimakan setiap hari tanpa ada lalab, itu makannya ibu tidak normal gitu. Iya, baik Ibu. Ibu sebenarnya makanan yang Ibu sebutkan itu tidak semua makanan yang hijau-hijau itu tidak boleh dimakan, tapi ada juga makanan yang boleh dimakan. Nah, seperti misalnya bayam, lobak, wortel, daun singkong itu boleh Ibu dimakan karena tidak akan menyebabkan menyebabkan sakit gitu. Kalau kangkung, iya itu kangkung tidak boleh gitu. Terus makanan yang lainnya juga, telur ayam tidak boleh, telur ayam negeri itu tidak boleh, rempah-rempah pedas, terus kue-kue tepung dan gula putih itu tidak boleh ya, Bu. Terus jangan mengonsumsi makanan dan minuman dingin. Nah, makanan yang boleh yang dianjurkan untuk penderita rematik itu biasanya makanan sayuran. Nah, sayurannya itu bayam, lobak, wortel, daun singkong itu yang boleh dimakan. Ya, boleh gitu. Terus mengonsumsi buah-buahan segar seperti tomat, kesemak, pepaya, dan mangga. Terus 3 hari berturut-turut harus minum susu dan telur ayam kampung setengah matang. Jadi bukan telur ayam negeri, ya bukan. Lalu istirahat yang cukup, jangan sampai kedinginan ibunya ya. Terus
cara mengatur lingkungannya, biasa ibu harus menghindari lantai yang licin, lalu penerangan yang cukup, harus memakai WC duduk bu, kalau bisa menggunakan WC duduk agar tidak si sendinya tidak Tidak tertekan, sakit. tidak tertekan gitu. Terus tangga diberi pegangan gitu biar bisa naik tangga dengan lancar gitu. Baik ibu, mungkin segini penyuluhan dari saya. Apakah ibu ada yang ditanyakan? Ada. Apa ibu? Bagaimana kan WC-nya ibu nggak punya bisa duduk? Ya, tidak apa. Ya ibu, tidak apa-apa WC jongkok juga. Cuman ini mah hanya anjuran saja. Anjuran saja. Boleh menggunakan WC duduk. Tapi kalau misalnya ibu menggunakan WC jongkok juga tidak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya lagi sakit kan pastinya akan terasa sakit sekali gitu, susah gitu untuk menggunakan WC. Ya, Benar. Sudah ibu? Sudah, makasih Neng ya. Ya, mungkin cukupkan sekian ya bu. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya teman-teman dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.